Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-54. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, sekali-sekali Sumekar mengerutkan keningnya, namun kemudian ia terpaksa tersenyum melihat prajurit yang sombong itu terpelanting dan jatuh berguling-guling. "Setan manakah yang telah memberi tuanku ilmu iblis ini?" bertanya prajurit itu sambil menyerang. "Bukankah aku muridmu?" sahut Anusapati. "Persetan!" geram prajurit itu. "Tuanku Sri Rajasa pasti akan sangat marah mendengar akan hal ini. Tuanku pasti akan mendapat hukuman yang sangat berat. Bahkan orang yang telah memberi tuanku ilmu iblis ini." "Ayahanda Sri Rajasa tidak melihat," sahut Anusapati. "Apakah tuanku sangka hamba tidak dapat mengatakannya? Tuanku akan hamba bikin pingsan. Apakah itu mungkin? Bahkan seandainya terpaksa tuanku mengalami nasib yang paling jelek pun, hamba tidak akan mendapatkan hukuman." "Maksudmu?" Prajurit itu tidak segera menjawab, tetapi ia menyerang semakin dahsyat. Meskipun demikian, ternyata bahwa ia tidak berhasil mengatasi kemampuan Anusapati. Dengan lincahnya Anusapati selalu mengelakkan diri dan kemudian menyerangnya dengan tiba-tiba. Pukulan-pukulan Anusapati terasa bagaikan sentuhan-sentuhan gumpalan besi di hampir seluruh tubuhnya. Tulang-tulangnya serasa menjadi retak dan kulit-kulitnya membengkak. "Gila! Anak ini agaknya sudah gila," berkata prajurit itu di dalam hatinya. Karena prajurit itu merasa bahwa ia tidak akan dapat mengimbangi kemampuan Anusapati, maka tidak ada jalan lain baginya kecuali mempergunakan senjatanya. Ia sudah tidak menghiraukan lagi apakah dengan demikian ujung senjatanya dapat melukai dan bahkan membunuh putra mahkota. Hatinya telah benar-benar pepat oleh kemarahan yang tidak terkendali. Sejenak kemudian maka di tangan prajurit itu telah tergenggam pedangnya. Cahaya bintang-bintang di langit yang memantul pada daun pedang yang keputih-putihan itu berkilat-kilat di dalam kerempangan malam. Dengan nada gemetar prajurit itu berkata tanpa menghiraukan adat tata pergaulan istana lagi. "Anusapati," katanya, "ternyata kau memang seorang pengkhianat. Kalau aku terpaksa membunuhmu, maka aku pasti justru akan mendapatkan hadiah dan Singasari sama sekali tidak akan kehilangan." "Hei," sahut Anusapati, "ingat, aku adalah putra mahkota. Tidak ada jabatan apapun yang pantas bagi seorang pengkhianat. Apakah kau tidak sadar bahwa perbuatanmu itu dapat menyeretmu ke dalam kesulitan?" "Sama sekali tidak. Aku bahkan akan mendapatkan anugerah." Anusapati mengerutkan keningnya. Dipandanginya daun pedang yang bergetar itu sejenak.
kini ia tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bagaimanapun juga, dengan senjata di tangan prajurit itu pasti akan cukup berbahaya. Dah, sekarang bersiaplah untuk menyesali perbuatanmu yang bodoh. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Baiklah, jadi kau hendak bersungguh-sungguh. Kau tidak menghiraukan lagi dengan siapa kau berhadapan. Dan bahkan kau sudah merencanakan suatu pembunuhan atas putra mahkota. Dengan demikian kau sudah menodai keputusan Ayahanda Sri Rajasa. Dan kau sudah tidak menghiraukan lagi kepentingan Singasari yang akan kehilangan putra mahkotanya. Apakah barangkali kau akan menggantikan menjadi putra mahkota itu? Persetan! Geram prajurit itu. Kau memang harus mati. Prajurit itu tidak menunggu lebih lama lagi. Betapapun hatinya dibayangi oleh kemarahan dan kecemasan, namun ia masih merasa betapa putra mahkota itu selalu menghina dan menyakiti hatinya. Anak ini mencoba membalas sakit hatinya, berkata prajurit itu di dalam hati. Demikianlah, maka sejenak kemudian prajurit itu sudah mulai menyerang kembali. Kali ini ia telah mempergunakan senjatanya. Dengan tanpa mengekang diri, ia mengayunkan pedangnya berputaran. Agaknya ia telah benar-benar berhasrat mengalahkan Anusapati, apapun akibatnya. Anusapati mundur selangkah. Prajurit itu agaknya benar-benar dapat menguasai senjatanya. Dengan tangkasnya ia mengangkat, memutar dan menjulurkan pedang yang berkilat-kilat itu. Sejenak kemudian maka prajurit itu telah berhasil mendesak Anusapati yang terpaksa meloncat-loncat menghindari serangan itu. Ia sendiri sama sekali tidak membawa senjata apapun, karena dengan demikian ia pasti akan segera dicurigai oleh orang di sekitar istana. Namun kini ia terpaksa menghadapi gurunya yang mempergunakan senjata pedang. Sumekar pun memperhatikan perkelahian itu dengan hati yang cemas. Ia melihat Anusapati yang selalu terdesak. Prajurit itu bagaikan membabi buta, mengayun-ayunkan pedangnya. Namun sebenarnya lah bahwa ia memang sudah menguasai ilmu pedang itu dengan baik, sehingga pedangnya seolah-olah menjadi perisai yang melingkari dirinya. Dengan demikian maka kesempatan Anusapati untuk menyerang menjadi semakin sempit. Lindungan pedang itu terlampau rapat, sehingga untuk sejenak Anusapati masih selalu terdesak. Perlahan-lahan Sumekar bergeser maju. Kalau titik perkelahian itu bergeser lagi, Sumekar pun mengikutinya pula. Semakin lama semakin jauh dari tempatnya semula. Namun hati Sumekar itu pun menjadi berdebar-debar ketika kedua orang yang berkelahi itu menjadi semakin mendekati tebing sungai yang curam. Keduanya sama sekali tidak sempat lagi menghiraukan di mana dan kemana mereka bergeser. Perhatian mereka kini seolah-olah terpusat pada pedang prajurit itu. Pedang yang menyambar-nyambar seperti paruh seekor burung Raja Wali yang melayang-layang di udara mengitari mangsanya. Dalam pada itu, Anusapati hanya dapat mempergunakan kelincahannya untuk menghindarkan diri. Sementara ia sedang berpikir bagaimana mengatasi prajurit yang sudah kehilangan pengendalian diri itu. Namun dalam pada itu, Anusapati semakin lama menjadi semakin terdesak. Meskipun ia masih selalu dapat menghindarkan dirinya, tetapi ia sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk menyerang. Ternyata Sumekar pun menjadi semakin berdebar-debar pula. Ternyata Anusapati
memang agak menemui kesulitan. Namun Sumekar menjadi ragu-ragu apakah ia dapat membantu. Jika demikian, apakah yang akan terjadi pada akhir perkelahian ini? Prajurit itu tentu akan dapat mengatakan kepada para petugas di istana dan bahkan kepada Sri Rajasa tentang Anusapati dan tentang dirinya. Dengan demikian maka segala yang dirahasiakan selama ini pasti akan segera terbuka. Anusapati pasti tidak akan dapat lagi bersembunyi di balik kedunguan, kebodohan dan kecengengan yang selama ini dilakukannya di dalam dinding istana. Keadaan ini cukup berbahaya bagi putra mahkota. Bukan saja perkelahian itu, tetapi juga apa yang akan terjadi kemudian, berkata Sumekar di dalam hatinya. Mungkin Sri Rajasa akan berbuat sesuatu, dan lebih jauh daripada itu, apabila Sri Rajasa berhasil memaksa Anusapati untuk mengaku, nama Kakang Mahesa Agni pun akan tersangkut pula. Sumekar menjadi semakin berdebar-debar karenanya. Kini Mahesa Agni berada di Kediri, berada di dalam satu lingkungan tersendiri. Apabila Mahesa Agni mendengar hal ini dan ia merasa dirinya dilibatkan pula, suasana Singasari akan kembali diliputi oleh mendung yang tebal. Mahesa Agni dapat berbuat sesuatu di Kediri dan tidak seorang pun yang dapat meramalkan siapakah yang lebih tinggi ilmunya, Mahesa Agni atau Ken Arok yang kini bergelar Sri Rajasa. Dalam pada itu, perkelahian itu pun berlangsung terus. Semakin lama Anusapati semakin terdesak ke tepi jurang yang curam. Dengan demikian maka Sumekar pun menjadi semakin berdebar-debar. Banyak kemungkinan akan dapat terjadi. Kalau Anusapati merasa dirinya semakin terjepit, maka ia akan dapat berbuat jauh lebih banyak dari yang dilakukan sekarang. Apalagi apabila pada suatu saat Anusapati benar-benar telah kehilangan pengendalian diri, maka apabila anak muda itu terpaksa melepaskan Aji Gundala Sosro, maka nasib prajurit itu akan menjadi sangat jelek. Dengan hati yang terguncang-guncang Sumekar mengikuti perkelahian itu dengan tegangnya. Semakin lama ia merayap semakin maju. Ia sama sekali masih belum dapat menduga apa yang akan dilakukan oleh Anusapati untuk mengakhiri perkelahian itu. Tetapi perkelahian itu sendiri semakin lama justru berlangsung semakin cepat. Anusapati agaknya telah menjadi semakin lincah. Sekali-sekali ia menyerang menyusup di antara ayunan pedang lawannya. Tetapi karena lawannya cukup menguasai senjatanya, maka serangan Anusapati pun tidak membahayakannya. Namun demikian, prajurit itu menjadi semakin terbakar oleh kemarahan yang memuncak. Meskipun ia bersenjata, tetapi ia tidak segera dapat memenangkan perkelahian itu. Sehingga dengan demikian, ia pun menjadi semakin bernafsu. Serangan-serangannya menjadi semakin garang dan berbahaya. Anusapati yang tidak bersenjata berusaha untuk menghindari setiap serangan. Tetapi agaknya Anusapati tidak hanya sekedar menghindar saja. Ia masih sempat sekali-sekali membuat lawannya bingung dengan loncatan-loncatannya yang cepat. "Kau tidak akan dapat lari lagi," geram prajurit itu. "Kau tinggal memilih, mati karena ujung pedangku atau mati terlempar ke jurang di belakangmu." Tanpa sesadarnya Anusapati berpaling sejenak. Ia memang sudah berdiri dekat di tepi jurang yang gelap pekat.
Prajurit yang bersenjata pedang itu semakin mendesaknya. Dengan senjatanya, ia berusaha mengurung Anusapati agar anak muda itu tidak lagi dapat menghindarkan diri ke arah yang lain. Ia harus didesak terus ke tepi jurang. Kalau anak itu tergelincir dan jatuh ke dalamnya, itu akan lebih baik. Sama sekali tidak akan ada kesan pembunuhan. Saat yang ditunggu-tunggu oleh prajurit itu pun akhirnya datang. Anusapati benar-benar telah terpepet di pinggir tebing yang curam. Ia tidak akan mungkin dapat menghindar lagi. Dah, tamatlah riwayat putra mahkota yang bodoh, dungu, sombong dan cengeng. Aku sudah muak melihat tampangmu lagi. Kalau kau mati dan terkubur di bawah jurang itu, Singasari akan dapat mencari putra mahkota yang jauh lebih baik daripada kau. Anusapati mengerutkan keningnya. Ia memang sudah tidak melihat jalan untuk lari. Karena itu, maka ia mulai berpikir, apakah yang sebaiknya harus dilakukannya. Tanpa sesadarnya, ia telah menghentakkan tangannya. Seakan-akan dari sanalah ia akan melakukan perlawanan terakhirnya. Sedang pada tangannya itu, ia dapat menyalurkan kekuatan puncaknya, Aji Gundala Sosro. Tetapi ketika Anusapati melihat kemarahan yang menyala di wajah prajurit itu, maka ia mempunyai pertimbangan lain. Ia masih akan mencoba sekali lagi. Kalau kali ini ia gagal, maka ia tidak mempunyai jalan lain untuk menyelamatkan dirinya selain dengan Aji Gundala Sosro. Ketika prajurit itu maju semakin dekat sambil mengayunkan senjatanya, Anusapati berdiri tegak di atas sepasang kakinya yang renggang. Dengan penuh kesiagaan, ia menunggu lawannya mendekat. Namun dengan tiba-tiba saja ia telah melenting, seakan-akan hendak meloncat jauh-jauh menghindari ujung pedang lawannya. Karena itu, maka prajurit itu pun segera meloncat pula menghalanginya. Namun pada saat yang demikian, Anusapati telah mengurungkan niatnya dan berputar ke arah yang lain. Prajurit itu tertegun sejenak. Namun kemudian ia pun tertawa sambil berkata, "Kau tidak akan dapat lari. Tidak akan. Kau tidak dapat menipu aku dengan cara apapun." Anusapati pun kemudian mengurungkan niatnya pula. Kini ia berdiri tegak, selangkah di pinggir jurang. Dadanya ditengadahkan, sedang kedua tangannya tergantung di sisi tubuhnya. "Apakah yang akan kau lakukan?" ia bertanya. "Membunuhmu." Anusapati menggeleng. "Kau tidak akan berani membunuh putra mahkota." "Persetan! Inilah dadaku. Kalau kau memang berani melakukan, lakukanlah. Aku memang sudah tidak akan dapat lari lagi." Prajurit itu tertegun sejenak. Dipandanginya wajah Anusapati yang di dalam keremangan malam tampak keras sekeras batu padas. "Kau sudah menyerah?" bertanya prajurit itu. "Siapa bilang aku menyerah? Aku tidak kenal menyerah. Inilah kemenanganku terakhir sebelum kau membunuhku. Aku bukan seorang laki-laki cengeng. Aku cukup jantan untuk menghadapi maut." Prajurit itu mengerutkan keningnya. Sejenak ia merenungkan wajah putra mahkota itu. Tetapi semakin lama ia justru menjadi semakin muak. Dalam pada itu, Sumekar pun menjadi bertanya-tanya di dalam hatinya. Apakah yang akan dilakukan oleh putra mahkota itu? Kalau ia merasa bahwa ia sudah tidak akan mampu menghadapi lawannya, ia pasti akan sampai pada cara pembelaan diri yang terakhir, yaitu Aji Gundala Sosro yang dapat membuatnya menjadi manusia yang mempunyai banyak kelebihan daripada manusia kebanyakan.
karena dengan latihan-latihan dan pemusatan pikiran ia mampu membangunkan semua kekuatan cadangan yang ada di dalam dirinya. Dengan Gundala Sosro, Anusa pasti akan jauh lebih lincah. Dengan kekuatan itu yang tersalur di seluruh anggota tubuhnya, ia akan dapat melenting seperti bilalang dan melepaskan pukulan yang sangat dahsyat. Batu-batu pun akan pecah berserakan, apalagi tubuh manusia yang tidak melambari dirinya dengan kekuatan yang seimbang. Tetapi agaknya Anusapati masih belum sampai kepada ajinya itu. Meskipun Sumekar sadar bahwa putra mahkota masih mempunyai pertimbangan lain, namun ia menjadi berdebar-debar pula. Anusapati pasti mempunyai perhitungan tersendiri. Tetapi kalau perhitungan itu salah, maka keadaannya sudah menjadi kian berbahaya. Sedang kesempatan pun menjadi kian lama kian sempit. Selangkah di belakang Anusapati adalah jurang yang dalam menganga di dalam kegelapan yang pekat. Meskipun karena kelamnya malam tidak seorang pun yang dapat melihat jauh ke dalam jurang itu, tetapi Sumekar yang sering menuruni tebing itu untuk berlatih bersama Anusapati mengerti bahwa di bawah tebing itu banyak terdapat batu-batu padas yang tajam menjorok di sisi dan di dasar jurang. Sumekar menahan nafasnya ketika ia melihat prajurit itu maju setapak demi setapak, perlahan-lahan sekali, seperti seekor kucing yang mengintai tikus. Sejenak kemudian terdengar prajurit itu menghentak sambil berteriak nyaring. Pedangnya lurus-lurus terjulur ke depan menusuk langsung mengarah ke pusat jantung Anusapati. Saat itulah yang ditunggu oleh Anusapati. Tepat pada saat pedang itu mematuk, ia pun dengan cepatnya, secepat gerak ujung pedang itu mencondongkan tubuhnya ke samping sambil merendah. Dengan demikian maka ujung pedang itu sama sekali tidak menyentuh dadanya. Meskipun demikian, ternyata untuk menghindarkan diri sepenuhnya dari hunjaman pedang dari jarak yang pendek itu sangatlah sulit. Meskipun dadanya dapat diselamatkan, namun pundaknya masih juga tergores sedikit, sehingga terasa pedih yang tajam seakan-akan menggigit pundak itu. Anusapati mengeluh tertahan, namun ia tidak sempat meraba lukanya itu, karena sejenak kemudian pedang itu telah ditarik oleh prajurit itu dan terayun deras sekali ke lehernya. Sekali lagi, Anusapati harus bergerak cepat sekali. Dengan serta-merta ia menjatuhkan dirinya justru ke arah lawannya. Kemudian dengan sebuah hentakan ia menarik satu kaki prajurit itu. Betapa terkejutnya lawan Anusapati itu, tertarik oleh ayunan pedangnya sendiri, serta keseimbangannya yang tiba-tiba saja terganggu karena kakinya yang tidak dapat dipertahankannya lagi tanpa diduga-duganya. Maka prajurit itu pun seakan telah didorong ke samping tanpa dapat berbuat sesuatu. Ia pun terjatuh di tanah dan berguling sekali. Adalah mengerikan sekali bahwa ia justru terguling mendekati mulut jurang yang menganga. Dengan sekuat tenaganya, prajurit itu menahan dirinya. Dihunjamkannya pedangnya di tanah itu. Kemudian dengan tangkasnya ia melenting berdiri. Tetapi ada sesuatu yang tidak diperhitungkannya. Tanah yang diinjaknya adalah tanah yang rumpil. Oleh tusukan pedangnya dan kemudian injakan kaki, maka bibir jurang itu tiba-tiba saja menjadi retak. Saat yang demikian itulah yang sebenarnya ditunggu oleh Anusapati.
Tetapi ketika kesempatan itu datang, ia menjadi ragu-ragu. Kalau ia berguling sekali mendekat, kemudian dengan ujung jari kakinya, ia menyentuh tubuh prajurit itu, maka ia pasti akan segera terlempar ke jurang yang dalam dan kelam itu. Tetapi Anusapati tidak dapat melakukannya. Bahkan tiba-tiba saja ia serasa membeku di tempatnya. Ia masih berbaring di tanah, bertahan dengan sikunya sambil memandang prajurit yang kini telah berdiri. Namun di dalam keraguan-raguan itu ia sadar waktunya hanya sekejap. Kalau yang sekejap ini tidak dipergunakannya, maka keadaan akan segera berubah. Mungkin ia sendirilah yang nanti akan terlempar ke dalam jurang yang dalam itu. Tetapi selagi Anusapati menimbang-nimbang, maka wajahnya pun menegang. Darahnya serasa berhenti mengalir. Dengan serta-merta, ia berdiri tegak di atas kedua kakinya. Namun Anusapati tidak sempat berbuat apa-apa, meskipun ia masih mencoba menjulurkan tangannya tanpa disadarinya. Ia melihat tiba-tiba saja tubuh prajurit itu seolah-olah terguncang. Kemudian ia mencoba membuat keseimbangan dengan memutar tangannya di sampingnya. Namun sejenak kemudian, prajurit itu seakan-akan telah terseret oleh tanah yang diinjaknya. Ternyata tanah yang retak itu menjadi runtuh. Prajurit yang berdiri di atasnya itu pun tidak lagi sempat menyelamatkan diri. Sesaat kemudian terdengar pekik yang mengerikan melontar dari kegelapan. Semakin lama semakin jauh. Semakin jauh. Anusapati berpaling sambil menutup wajahnya, seolah-olah ia melihat bagaimana prajurit itu melayang menukik ke dalam jurang yang dalam, penuh dengan batu-batu padas yang runcing. Sesaat kemudian suara jerit yang mengerikan itu pun terputus. Gemanya masih terdengar menyelusur tebing. Namun kemudian malam terlempar kembali ke dalam kesenyapan yang mengerikan. Anusapati masih berdiri di tempatnya. Perlahan-lahan ia membuka wajahnya, tetapi ia tidak melihat sesuatu selain keremangan malam. Bintang-bintang di langit dan dedaunan di sekitarnya yang seolah-olah menjadi hitam pula. Aku tidak menghendakinya. Ia berdesis perlahan-lahan. Terbayanglah di rongga mata Anusapati. Tubuh prajurit itu terkapar di dasar jurang, terhunjam pada ujung-ujung batu padas. Sepercik air telah menyapu darahnya yang memerah kehitam-hitaman, dan tubuh itu sama sekali sudah tidak akan dapat dikenal lagi. Hancur seperti sebuah belanga yang jatuh di atas batu-batu hitam. Sejenak Anusapati membeku. Angin malam yang lembut tidak terasa lagi mengusap tubuhnya yang basah oleh keringat. Orang itu tentu sudah mati. Ia berdesis kepada diri sendiri. Anusapati terkejut ketika ia mendengar jawaban lirih di belakangnya. Iya, ia pasti sudah mati. Tidak akan ada manusia yang sempat apabila ia terlempar ke dalam jurang itu. Apalagi sama sekali tidak menyangka, dan di gelapnya malam seperti ini. Tetapi Anusapati pun segera mengenal suara itu. Suara Sumekar. Sehingga karena itu, ia pun segera berpaling sambil berkata, "Ya Paman, aku tidak sengaja membunuhnya." Sumekar tersenyum. Ia bukan anak-anak lagi, sehingga ia dapat mempertimbangkan apa yang sudah terjadi. Karena itu, ia pun berkata, "Tetapi bukankah tuanku sudah memperhitungkan bahwa hal itu akan terjadi?
Dalam keadaan yang memaksa, tuanku masih mencoba bertahan dengan kekuatan wajar, justru di tepi jurang. Dengan demikian, tuanku masih tetap berada di dalam kesadaran sepenuhnya. Kalau tuanku menjadi gelisah, cemas apalagi bingung, maka tuanku pasti akan segera mempergunakan kekuatan tertinggi yang ada dalam diri tuanku. Tetapi ia terseret oleh tanah yang retak itu. Sumekar memandang Anusapati sejenak, lalu katanya, "Bukankah terkilas di dalam angan-angan tuanku bahwa pada suatu saat prajurit itu akan terlempar ke dalam jurang karena kesalahannya sendiri? Dan bukankah tuanku telah berusaha memancingnya? Meskipun hamba tahu, di saat terakhir tuanku menjadi ragu-ragu. Tuanku sama sekali tidak berbuat apa-apa untuk mendorongnya terjerumus ke dalam jurang." Anusapati tidak dapat mengingkari lagi. Kepalanya pun kemudian terangguk kecil. Jawabnya, "Iya, aku memang menghendaki demikian. Tetapi seperti katamu, Paman, di saat terakhir aku ragu-ragu, sehingga aku tidak menyerangnya sama sekali. Selagi ia berdiri tepat di bibir jurang itu, seandainya ia tidak tergelincir oleh tanah yang retak, mungkin aku akan berbuat lain." "Apa yang kira-kira akan tuanku lakukan?" Anusapati terdiam. Ia memang tidak mengerti apa yang akan dilakukannya. "Sudahlah tuanku, semuanya itu sudah terjadi. Prajurit itu sudah mati terjerumus ke dalam jurang. Lalu apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita akan meneruskan rencana kita untuk mengadakan latihan?" Anusapati berpikir sejenak, kemudian kepalanya terangguk. Katanya, "Baiklah, kita meneruskan rencana kita, tetapi jangan lebih dari tengah malam." "Baiklah tuanku," sahut Sumekar. Maka keduanya pun kemudian menyusuri tanggul jurang itu, pergi ke lereng yang biasa mereka pergunakan untuk turun dan mendaki. Dengan hati-hati, mereka pun kemudian menuruni tebing yang gelap. Tetapi karena mereka telah biasa, maka mereka pun dapat sampai ke dasar dengan selamat. "Tetapi, marilah kita lihat prajurit itu dahulu," berkata Anusapati. "Baiklah tuanku," jawab Sumekar. Meskipun dari tanggul di atas jurang itu tampaknya dasarnya gelap pekat tidak tertembus oleh mata, namun ketika mereka sudah ada di dasar, mereka masih juga dapat melihat keadaan di sekitar mereka, meskipun remang-remang, apalagi mata mereka yang sudah terlatih. Sehingga dengan demikian, mereka pun segera dapat menemukan prajurit yang terlempar itu. Seperti yang mereka duga, prajurit itu sudah tidak bernyawa lagi. Senjatanya terlempar beberapa langkah daripadanya. "Kematian prajurit ini akan menumbuhkan berbagai persoalan di dalam istana," berkata Anusapati. "Tentu tuanku, ia pasti akan dicari. Tidak mungkin ia begitu saja pergi dari istana tanpa sebab dan tanpa memberitahukan kepada siapapun juga." Anusapati merenung sejenak. Terbayang di rongga matanya beberapa orang prajurit yang pergi memencar di seluruh kota untuk mencari prajurit yang hilang ini. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.